kerusakan lumayan cukup parah. Rumah-rumah warga juga cukup parah. Lumayan parah, ambruk. Gempa dengan magnitudo 5,0 di Kabupaten Bandung sebabkan bangunan rusak dan puluhan warga mendapatkan perawatan medis. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan penuh dari tokoh Betawi Nuhrawi Ramli. Malam nanti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat akan berlaga dalam final sepak bola PON 21 yang digelar di Stadion Harapan Bangsa Provinsi Aceh. Halo, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan Anyus Sore, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana. Kita awali Anyus Sore hari ini, pemirsa, dengan informasi puluhan warga di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung yang harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan akibat gempa dengan kekuatan magnitudo 5. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena kondisi luka yang serius. Pagi dimelaporkan Rabu 18 September 2024 telah terjadi gempa di wilayah Kertasari, Desa Ciberem, Kampung Neglasari, RW 07, RT 03. Pasca gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat plafon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Mulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Kalau yang 2 luka sedang itu dilarikan ke mana? 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa membuat warga panik lantaran guncangannya cukup kuat dalam durasi 3 hingga 5 detik dan membuat sejumlah bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi rusak. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat.
Gempa berdampak pada kerusakan beberapa bangunan sekolah dan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bandung. Saat gempa terjadi, sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, beberapa sekolah dan rumah warga mengalami kerusakan beragam, seperti robohnya atap bangunan hingga retakan pada dinding. Kelas 1 ruang Selain rumah warga dan bangunan sekolah, gempa juga merusak beberapa bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung mengatakan gempa bumi diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5.0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan gempa ya, itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garsela dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi, yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3.2. Guncangan gempa dirasakan di Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Garut, dan daerah penyangga lainnya. Sementara itu belum ada data mengenai korban jiwa akibat gempa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penyelidikan kasus dugaan bullying disertai pelecehan seksual di Binus School Simpruk berlanjut. Para pihak gagal mediasi. Sementara polisi menyatakan kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Kasus bullying yang terjadi di SMA Binus Simpruk memasuki babak baru. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kini kasusnya telah menaikkan ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah meminta keterangan pihak dokter mengenai bukti visum yang telah dikeluarkan. Kendati statusnya telah dinaikkan ke penyidikan, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Kasus yang dilaporkan kita tidak ada intervensi. Yang jelas kasus berlanjut, ya kan? Semua sudah kita periksa. Berarti untuk penyidik lanjut, ya kan? Tidak ada intervensi. Sebelumnya, siswa SMA Binus Simpruk berinisial RE melaporkan tindakan perundungan yang dilakukan oleh KE, R, K, dan C. Pelapor mengaku dikeroyok bergilir hingga harus masuk rumah sakit. Adapun kasus tersebut dilaporkan RE ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Januari 2024 lalu. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu di hadapan Komisi 3 DPR RI, RE korban dugaan bullying SMA Binus School Simpruk, Jakarta menyuarakan isi hatinya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Korban bahkan menyebut dirinya dengan para pelaku yang diduga merupakan anak pejabat dan ketua partai. Masuk ke sekolah di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, RE korban dugaan bullying SMA Binus School Simpruk Jakarta angkat bicara. Bersama kuasa hukumnya, RE menyampaikan dirinya mendapatkan intimidasi secara verbal dan kekerasan fisik sejak hari pertama RE bersekolah di Binus School Simpruk pada November 2023 silam. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, RE juga menyebut dirinya diancam akan dijadikan tumbal. RE juga menjelaskan salah seorang pelaku mengaku merupakan anak pejabat dan ketua partai. Pada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai.
Bapak dia DPR, bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macem-macem, bapak gua ketua partai sekarang. Tim kuasa hukum RE menyayangkan kasus perundungan di SMA Pinus School Simpruk justru seolah ditutupi, bahkan dibangun narasi hanyalah perkelahian. Pihak tim kuasa hukum RE juga meminta, sesuai peraturan Kementerian Pendidikan nomor 46 tahun 2023, sekolah bertanggung jawab atas rasa aman dan nyaman para peserta didik dari ancaman tindak perundungan. Dalam kasus ini diketahui ada 8 anak yang diduga melakukan tindak bullying terhadap RE. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Susno Duaji ex Kabarreskrim Polri yang menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Susno memastikan kesimpulan awal kepolisian merupakan kecelakaan tunggal yang menyebabkan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu. Semua ini bersesuaian untuk menunjukkan dari keterangan ahli bagaimana. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex Kabarreskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Ya kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya, sampai jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang hari ini pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menanggapi kehadiran Kaisang di KPK yang mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi saat melancong ke Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Kita ke informasi lainnya. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan nama Rido ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir dalam silaturahmi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama pasangannya Suswono mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur Rabu siang tadi. Kedatangan pasangan Rido ini guna bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depannya. Bersama Bang Nara yang merupakan tokoh penting di Jakarta serta sejumlah tokoh masyarakat Betawi yang ikut hadir dalam silaturahmi ini. Usai berdiskusi mengenai program dan arah Jakarta ke depan, Nahrawi Ramli menegaskan dirinya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi akan memperjuangkan pasangan RK Suswono untuk bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan, saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin
DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga DKJ. Tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi. Pasangan Pramono Rano menyerap aspirasi warga Jakarta dari berbagai elemen. Pramono berkunjung ke wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan. Sementara Rano Karno menyerap aspirasi seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rano Karno hadir dalam acara bertajuk Rembuk Budaya sebagai narasumber dan mendengarkan langsung aspirasi dari para seniman dan budayawan. Rano prihatin dengan situasi yang dialami oleh budayawan dan seniman saat ini. Ia juga berjanji memudahkan kegiatan seniman dan budayawan, terutama dalam berkarya dan membuat pameran sendiri. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah jadi menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia berkunjung ke permukiman padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan Kurwardana datangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kurwardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah tingkat provinsi tentunya mempunyai spesifik masing-masing gitu, sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman-pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Presiden Joko Widodo pun menanggapi terkait kehadiran Kaisang di KPK yang mengklarifikasi terkait pesawat jet pribadi. Dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Kaisang pun akhirnya datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menanggapi kehadiran putranya ke KPK kemarin, Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Hal tersebut disampaikan usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta. Kaisang kemarin ke KPK, Pak.
Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Kaesang mengaku kehadirannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Sementara juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan KPK akan menganalisa klarifikasi dari Kaesang Pangarep. Sesuai prosedur ada waktu 30 hari untuk menganalisa dan menetapkan atau mengumumkan status dari laporan tersebut. Tentunya dalam proses analisa itu, karena ada laporan yang masuk di Direktorat PLPM, akan ada koordinasi antar direktorat sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Setiap temuan yang ada, baik di PLPM maupun di gratifikasi, itu akan saling berkoordinasi dan exchange data di situ. Seandainya objek pelaporan yang ada di saat ini ada di PLPM itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara K di Direktorat Gratifikasi, tentunya keputusannya akan sama. Sebelumnya, dugaan penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, venue cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat diterjang angin yang kencang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat akan bertemu dalam gelaran final sepak bola PON 21 yang digelar di Stadion Harapan Bangsa Provinsi Aceh. Pertandingan final nanti malam juga akan disiarkan langsung oleh iNews. Masih Wigi, masuk gol positif dari Jawa Timur. Tim sepak bola Jawa Timur dan Jawa Barat akan saling bertemu di final sepak bola putra PON 21 tahun 2024. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Tiket final diperoleh kedua tim dengan penuh perjuangan. Tim Jawa Timur berhasil melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Aceh pada babak semifinal. Jawa Timur berhasil menang dengan skor tipis 3-2 atas tim tuan rumah Aceh. Dan dia melakukan passing mendatar yang dengan mudah
tanpa pengawas. Sementara tim sepak bola Jawa Barat harus bersusah payah melangkah ke final. Jawa Barat sukses menekuk Kalimantan Selatan dengan skor 5-4 melalui adu penalti. Di PON 2024 ini mengalahkan Kalimantan Selatan. Berdasarkan catatan, tim Jawa Timur pernah 4 kali meraih medali emas di PON. Prestasi itu ditorehkan pada tahun 1996, 2000, 2004, dan tahun 2008. Sementara Jawa Barat telah 2 kali merasakan podium tertinggi dalam cabang sepak bola PON. Hal itu terjadi pada tahun 1951 dan tahun 2016. Pertandingan nanti malam juga diprediksi akan berlangsung seru. Taktik yang diramu kedua pelatih akan terlihat di lapangan dan menarik siapapun yang menyaksikannya. Kick-off antara tim Jawa Timur dan Jawa Barat juga akan disiarkan langsung oleh iNews TV pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Syukri Syarifuddin di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Ya, Syukri, laga berikutnya adalah laga yang ditunggu-tunggu, Syukri. Bagaimana antusias warga dan juga bagaimana pengamanan yang sudah digelar untuk mempersiapkan laga nanti malam, Syukri? Ya, betul sekali Bayu. Hingga saat ini proses warga ataupun penonton yang hendak menyaksikan pagelaran final partai yang mempertemukan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur ini terus berlangsung. Bahkan mereka rela berdesak-desakan untuk bisa mengakses masuk ke dalam lapangan. Dan di tempat saya melaporkan saat ini baru saja usai berlangsung proses permainan yang dilakukan antara tuan rumah Aceh dengan Kalimantan Selatan dan dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah. Nah, sementara di tempat saya melaporkan juga saat ini sedang berlangsung ibadah sholat maghrib sehingga para jamaah, para penonton sedang melaksanakan ibadah. Dan untuk pertandingan laga selanjutnya yang mempertemukan Jawa Barat dengan Jawa Timur akan berlangsung nanti malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Nah, begitu Bayu. Baik, kita tidak sabar melihat bagaimana laga keduanya nanti malam. Tentunya tidak sabar dan kita akan saksikan di iNews TV nanti malam. Syukri, terima kasih banyak atas laporannya. Jaga kesehatan Anda, Syukri, dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, venue cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat diterjang angin kencang. Akibatnya pertandingan dihentikan karena beberapa fasilitas rubuh tidak bisa digunakan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan iNewsroom bersama rekan Davi Pratama. Dan saya Bayu Pradana pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Angin kencang dan hujan deras memporak-porandakan venue cabang olahraga panjat tebing PON 21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing rubuh dan rusak diterjang angin. Pertandingan pun terpaksa dihentikan demi keselamatan atlet dan seluruh penyelenggara. Sempat takut nggak? Was-was nggak? Sempat sih, karena kirain soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu, barang-barang badai Pak. Ya, tadi tentunya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai. Kita sementara juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi di tim putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim yang tidak memungkinkan kita melanjutkan persiapan. Panitia dan pengurus cabur panjat tebing langsung melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang pertandingan selanjutnya.